Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Revitasari dengan NPM 22106310803136. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4, kelas 4C. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan hari yang cerah ini, saya akan beretorika dengan judul Kesehatan Mental pada usia 20 tahun. Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya langsung memulai untuk beretorika. Selamat menyaksikan. Kesehatan mental di usia 20 tahun merupakan aspek krusial yang seringkali luput dari perhatian. Periode ini merupakan masa transisi terpenting dari remaja ke dewasa, di mana banyak perubahan besar terjadi. Individu di usia ini sering menghadapi tekanan akademik, lalu juga tuntutan karir yang baru saja dimulai, yang dapat memicu stres dan kecemasan yang signifikan. Kekhawatiran tentang masa depan, prestasi, dan ekspektasi sosial dapat memberikan beban mental yang cukup berat. Usia 20 tahunan juga merupakan masa kritis dalam pembentukan identitas diri. Pertanyaan eksistensial seperti siapa ya saya, lalu apa sih tujuan hidup saya, seringkali muncul yang dapat menimbulkan kebingungan dan tekanan psikologis. Bersamaan dengan itu, perubahan dalam dinamika pertemanan, memulai hubungan romantis yang serius, atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial baru dapat menambah kompleksitas situasi emosional. Dari segi gaya hidup, banyak juga orang muda di usia ini mulai menghadapi tanggung jawab finansial untuk pertama kalinya. Jadi kemandirian dari finansial ini meskipun merupakan langkah penting menuju kedewasaan, namun dapat menjadi sumber stres yang signifikan. Ditambah lagi kebiasaan hidup seperti pola tidur yang tidak teratur, diet yang buruk, atau juga eksperimentasi dengan alkohol dan obat-obatan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Penting untuk diingat bahwa banyak gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan makan seringkali juga mulai muncul pada usia atau memuncak pada usia ini. Meskipun kesadaran tentang kesehatan mental telah meningkat, masih ada stigma yang dapat menghalangi orang muda untuk mencari bantuan profesional. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, teman, dan akses ke layanan kesehatan mental menjadi sangat penting. Mengembangkan strategi coping yang sehat seperti olahraga teratur, praktik mindfulness. Praktik mindfulness itu seperti yoga ataupun juga bisa dengan meditasi. Lalu juga manajemen stres yang efektif itu sangat penting di usia ini. Memahami dan memprioritaskan kesehatan mental di usia 20 tahun bukan hanya penting untuk kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga sangat berpengaruh besar untuk jangka panjang dan juga perkembangan diri yang positif dan kesuksesan di masa depan. Dengan kesadaran dan tindakan proaktif, individu di usia ini dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan mental yang baik sepanjang hidup mereka. Nah, teman-teman, pada usia 20 ini kita berdiri di ambang pintu kehidupan dewasa, penuh harapan dan mimpi yang membara. Namun, di balik gemerlap masa muda ini, tersembunyi badai yang tak kasat mata, yaitu berupa kesehatan mental yang mengancam untuk menghancurkan fondasi rapuh yang ada dalam jiwa ini. Betapa ironisnya di saat tubuh kita ini berada di puncak kekuatan, pikiran kita justru bisa menjadi musuh terbesar. Kawan-kawan, sadarkah kita bahwa saat ini di tengah hiruk pikuk kehidupan dari kampus ataupun tuntutan karir, banyak di antara kita yang diam-diam bergulat dengan kecemasan, depresi, dan keraguan diri. Kita diharapkan untuk menjadi produktif, sukses, dan bahagia, namun realitanya kita sering merasa tersesat dan kewalahan. Media sosial memamerkan kesempurnaan palsu, sementara kita berjuang dengan ketidaksempurnaan yang nyata. Bukankah sudah saatnya kita mendobrak tembok keheningan ini?
Bukankah sudah waktunya kita mengaku bahwa kesehatan mental bukan hanya masalah orang lain, tapi juga masalah kita? Mari kita bersama-sama menciptakan ruang yang aman untuk berbicara, untuk mendengar, dan untuk saling mendukung. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar kita bukan hanya dalam mengejar mimpi, tapi juga dalam keberanian untuk mengakui ketentraman kita. Ingatlah, wahai para pejuang muda, bahwa merawat pikiran sama pentingnya dengan merawat tubuh. Jangan biarkan stigma menghentikan langkah kita menuju bantuan. Karena dengan jiwa yang sehat, kita tidak hanya mampu menghadapi tantangan hari ini, tapi juga membangun masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Mari kita mulai revolusi kesehatan mental, dimulai dari diri kita sendiri hari ini juga. Sekian segala retorika dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wow.